Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iwan Gunawan dan teman saya Mas Arifin Soleh. Kali ini kita akan mengupas tentang Gusmi ya. Soalnya kemarin saya dari video-video yang kemarin saya agak penasaran. Jadi ada sedikit pertanyaan yang sangat mengganjal dalam hati saya. Jadi saya ingin menanyakan siapa sih Gusmi? Kan gitu. Nah terus dari sisi kemanusiaan Gusmi yang sudah dibahas dari video-video awal itu kan banyak sisi-sisi lainnya, kan gitu. Banyak cerita-cerita yang lain. Makanya saya ingin menanyakan ke jenengan, siapa sih Gusmi itu? Mungkin jenengan bisa jelaskan yang lebih detail dan intinya di situ, Mas. Supaya saya juga bisa menangkap lah pembicaraan dari video-video yang kemarin. Memang kalau kita membicarakan Gusmi itu nggak ada habisnya. Banyak sekali yang perlu kita pudar, ya banyak sekali yang perlu kita gali dari pribadi Gusmi, karena sangat luar biasa sebenarnya. Di balik kehebatan atau kemasyhuran seorang Gusmi atau Kiai Hamim Tohari Jajuli itu tidak lepas dari peran Romo Jajuli. Romo Jajuli ini romonya Gusmi, Orang tuanya. Nggih. Jadi ayahnya Gusmi kan. Karena Romo Jajuli ini, Mas, sudah diakui beberapa ulama-ulama khos di kalangan ulama Nahdliyin, aliman istilahnya, orang yang sangat berilmu. Bahkan pernah suatu saat itu Mbah Hamid Pasuruan Allahyarham memberikan apresiasi kepada Romo Jajuli, bahwa Romo Jajuli adalah seorang yang alim, alama. Bahkan itu di masa-masa mudanya, karena kehidup Romo Jajuli itu dihabiskan untuk mencari ilmu. Makanya di balik kehebatan Gusmi tidak bisa terlepas dari orang tuanya. Jadi dari peran orang tua ya. Nggih. Banyak. Jadi makanya dalam itunya Gusmi, jadi sangat tawadhunya ke orang tua, saking itu tadi ya, Mas ya. Dari perjalanan orang tuanya yang kalau bahasa sekarang itu tirakat lah untuk supaya anaknya bisa membuahkan yang alim kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ada falsafah Jawa itu mengatakan buah tidak jauh dari pohon. Itu pas sekali. Tidak ada seorang anak itu hebat, Mas, kalau tidak dari orang tua yang hebat. Bagaimana dalam kehidupan Romo Jajuli, hidupnya diberikan khusus untuk ilmu, untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Bahkan sebelum mendirikan pondok di Ploso, Romo Jajuli juga ngabekti datang Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh. Bahkan saking takzimnya sama gurunya Romo Jajuli ini ke Kiai Hasyim Asy'ari ke Buiren, sampai pondok Ploso itu seakan-akan itu berkiblat menghadap ke Tebuireng. Dihadapkan gitu, kayak saking takzimnya, saking tawadhunya sama gurunya. Nah, disinilah cikal bakal luar biasa dari sedanten putra-putra dari Romo Jajuli, luar biasa. Terus ini Mas, saya juga mendengar
sekedar mendengar lah, kan belum apa, nggak tahu pasti. Ya Gusmi itu kan dari kecil kan udah ada apa namanya, kalau bahasa itu agak lain lah intinya kan kayak gitu kan. Dalam sifat apa, pembawaannya lah kan gitu mas. Nah, itu kan perlu perjalanan juga kan perjalanan itu dia melalui pondok apa gitu kan. Menurut jenengan kan banyak lah selentingan di luar kan yang apa namanya, bahasanya kayak kalau bahasa ilmu laduni kayak gitu loh mas. Kan bikin penasaran juga kan. Kalau kita sudah mengarah ke keyakinan, istilahnya keyakinan agama Islam, secara pribadi Gusmi saya pernah mendengar dari beberapa alim ulama, bahkan dari putra-putra beliau, bahwa Gusmi ini pernah ditanya salah satu alim ulama. Lalu pertanyaan ini yang diajukan ke Gusmi adalah, Gus, mulai dari kapan panjenengan, kalau ini ngomongin keyakinan agama Islam loh mas ya? Iya. Sejak kapan panjenengan diangkat menjadi wali? Salah satu ulama ini, saya lupa nama ulama yang bertanya ini. Waktu itu dijawab sama Gusmi, saya diangkat menjadi wali Allah sejak di dalam kandungan. Masih dalam kandungan? Masih dalam kandungan sudah diangkat jadi wali Allah. Ini sebuah riwayat, kan ini menyangkut keyakinan mas. Kalau keyakinan kan terserah pribadi masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini bahwa Gusmi diangkat wali Allah sejak dalam kandungan. Karena dalam biografi beliau, dalam riwayat yang kesohihan riwayat itu bisa dijamin keabsahannya. Beberapa alim ulama yang khusus itu sudah menceritakan dari kecil Gusmi itu sungguh luar biasa, lain daripada saudara-saudara beliau. Bukan berarti yang lain tidak istimewa, semua putra Romo Jajuli itu istimewa sekali. Gus Muni dan yang lain-lain itu luar biasa sekali. Tidak ada yang nggak luar biasa, nggak ada. Dari zuriyah Romo Jajuli semuanya luar biasa, alim alamah semua. Cuman kan kalau Gus Muni ini kan karismatik, terus keunikannya inilah yang menyedot perhatian masyarakat tua. Tapi semua zuriyah Romo Jajuli ini sebenarnya adalah alim alamah. Terus ini ada pertanyaan sedikit. Oh, jenengan kok bisa tahu gitu tentang kisah-kisah itu yang segitu detailnya? Ini kan perlu saya pertanyakan juga, mas, biar gak ada. Secara gak langsung memang saya tuh belajar banyak dari Gusmi, dari guru saya. Karena guru saya itu punya hubungan dekat dengan Gusmi. Biarpun hubungan dekat antara guru saya dengan Gusmi ini jarang diketahui khalayak umum. Karena sisi Gusmi kan begitu. Iya. Banyak sekali yang nggak disaksikan khalayak umum atau orang-orang umum. Dan makanya suatu saat itu saya pernah ditanya, mas. Saya bertanya salah satu alim ulama, langsung saya ditodong istilahnya. Loh, sampean ngaku santrinya Gusmi? Otomatis secara pribadi saya kan ingin diakoni santri Gusmi nanti di akhirat. Otomatis ketika saya ingin diakoni Gusmi santri di akhirat, saya di dunia harus berani ngaku. Secara keilmuan kan gitu. Iya. Bagaimana saya akan diakui Gusmi santri di akhirat kalau di dunia tidak mau ngaku? Artinya saya bilang kepada salah satu alim ulama itu, ya, saya santrinya Gusmi. Terus apa buktinya kalau sampean santrinya Gusmi? Apa yang diajarkan Gusmi kepada sampean? Waktu itu saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak apa yang diajarkan Gusmi kepada saya. Cuman kalau boleh saya ngomong, Gusmi yang diajarkan Gusmi ke saya itu sangat sederhana. Istilahnya kalau saya sudah menikah, bahasa Gusmi ke saya itu begini.
apakah istrimu sudah bisa memasak nasi? Apakah di rumahmu sudah ada beras? Apakah anakmu sudah punya susu? Cuman itu bilangnya Nah, sangat sederhana. Saya kasih jawaban seperti itu kepada alim ulama tadi. Hanya itu yang bisa saya ceritakan kepada salah satu alim ulama yang menodong saya tadi. Dan akhirnya alim ulama itu tadi saya langsung dirangkul Mas sama alim ulama tadi. Bener, kamu santrinya Gusmi. Pada jawaban saya ya hanya itu. Karena dalam pribadi saya Mas, Gusmi itu memberikan tarbiyah, istilahnya pendidikan kepada santri-santrinya itu hidup dengan sangat realistis Mas. Realita lah. Enggak, harus sangat realistis. Di samping kita mempunyai keimanan, tapi kita harus menggunakan ilmu untuk maju dan berkembang di dunia ini. Tanpa harus menghilangkan tauhid. Jadi kembali lagi ke yang video. Jadi disitulah kita kesadaran kemanusiaan itu di situ. Nggih. Makanya bahasa sederhana yang bisa saya tangkap dari seluruh ajaran-ajaran Gusmi yang bisa saya terima adalah tauhid Mas, ilmu tauhid, tidak ada yang lain. Bagaimana Gusmi mengajarkan Allah itu harus selalu menang dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita harus menang. Allah tidak boleh kalah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, Allah pasti menang. Jadi saya bertanya kayak gini tentang Mas kan, saya juga kan biar gak penasaran kok bisa kan gitu kan. Jadi biar tidak ada lah kayak gitu kan. Jadi, pembicaraan kita kan biar lost lah. Dan saya punya sanad Mas, sisa kalau keilmuan itu nah, ini secara kan pribadi saya itu saya punya sanad, keilmuan saya sampai ke Gusmi itu saya punya sanad. Biarpun itu hanya untuk pribadi saya, biarpun posisi saya bukanlah kiai, tapi saya tetap adalah santri. Karena saya masih mempunyai guru, dan semua ilmu sebenarnya kan bukan untuk orang lain Mas. Ilmu yang bermanfaat adalah untuk diri kita sendiri dulu. Poin pentingnya. Poin penting ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Baru kalau sudah bermanfaat untuk diri kita sendiri, baru bisa kita sebarkan ke orang lain yang sudah bisa kita lakukan. Karena satu hal, poin dari pendidikan Gusmi adalah jangan sampai kita mengajari seseorang sebuah ilmu atau apapun yang belum pernah kita lakukan sendiri, yang belum pernah kita praktekkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini. Poin-poinnya di situ Mas. Kalau kita mengasih ilmu ke orang lain tapi tanpa kita mempraktekkan, sama aja sama bohong. Picu lah kalau orang Jawa gitu. Karena Gusmi itu yang penting prakteknya, jangan banyak omong. Bahasa sederhana dari pendidikan khas dari Gusmi adalah yang penting nomor satu adalah praktek, bukan teori. Semaksimal mungkin kita mempraktekkan ilmu yang kita dapat semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya teori. Jadi tetap yang dikedepankan kemanusiaan. Yang dikedepankan kan kemanusiaan. Jadi dari sisi keunikan Gusmi sing sudah diceritakan kayak gitu, tetap intinya ke kemanusiaan kan gitu. Dan setiap perjuangan Gusmi sebenarnya adalah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Biarpun tidak mungkin menyaingi Rasulullah kan begitu. Jadi, banyak sekali artinya yang ingin saya tanyakan. Cuman ini sepenggal dulu lah. Kita cukup sampai di sini dulu, biar kita besok kapan-kapan lain waktu kita sambung lagi. Soalnya masih banyak Mas yang perlu saya tanyakan tentang Gusmi ini. Soalnya kan sangat gimana ya, penasaran aja kita tentang Gusmi ini dalam cara mendakwahkan beliau berdakwah kan gitu. Jadi untuk hari ini kita cukup sekian dulu aja Mas ya. Jadi oke. Untuk perbincangan kali ini kita cukup sampai sekian dulu. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.